Dalam kisah unik yang lain, pernah Musa alaihissalam berkata kepada Allah, kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, beritahukan kepada Allah, saya mau tahu tentang keadilannya Allah. Bagaimana Allah itu dengan adilnya menghakimi hamba-hambanya." Lalu kata Jibril alaihissalam, "Kau tidak akan sabar Musa. Allah itu luar biasa, ilmunya luas gitu. Kau tidak bisa sabar sebagai manusia." "Enggak, saya mau tahu." Musa alaihissalam tetap ngotot. Kata Jibril alaihissalam, "Baiklah, minta kepada Allah, Allah izinkan." Apa yang Allah perintahkan, Allah suruh Musa alaihissalam datangi sebuah mata, sebuah sungai. Kesana lihat saja, enggak buat apa-apa, cuman lihat saja. Kemudian Musa alaihissalam dari jauh lihat. Fenomena yang terjadi adalah ada seseorang penunggang kuda dari jarak jauh, kecepatan tinggi jalan, lewat sungai itu dia berhenti, turun minum air. Ternyata di pinggang kiri kanannya ada kantong isinya banyak uang. Jatuh dengan hikmah Allah di dekat air itu. Orang ini tidak sadar kalau jatuh, habis kenyang, minum air, dahaganya hilang, dia pergi. Datang orang kedua, anak kecil, belum balik, masih kecil, masih umur 7 tahunan datang, tiba-tiba saja dia minum air, dia lihat ada duit, dia ambil duit itu langsung pergi. Datang orang ketiga, buta matanya, pakai tongkat. Beberapa saat kemudian datang, dia dengar suara air, dia mendekat, dia minum air. Rupanya orang yang pertama tadi yang duitnya jatuh kembali. Musa alaihissalam lihat semua ini. Lalu orang yang naik kuda tuh lihat, ini ada orang buta. Dia tanya, "Hai bapak tua, buta, kamu tak lihat uang saya enggak?" Kata orang buta itu, "Saya buta, saya enggak bisa lihat." "Enggak mungkin, saya tadi baru minum sini, jatuh di sini. Sebelum saya turun di air tadi ada uang itu. Sebelum turun dari kuda, saya pegang uang itu ada, berarti jatuh di sini, enggak mungkin." Ringkas cerita, orang buta ini mengatakan, "Tidak, saya tidak tahu." Ribut-ribut sampai akhirnya diperiksa barangnya nggak ada, dibunuhlah orang tua ini. Orang buta ini dibunuh sama si pemilik kuda tadi. Lalu pemilik kuda cek kembali barang tidak ada, sudah dia pergi. Sekarang teman-teman, menurut kita mungkin mirip dengan pandangan Musa alaihissalam. Kira-kira menurut antum sini siapa yang salah? Hah? Hah? Anak kecil. Karena anak kecil yang ambil duit nih. Kan pemilik kuda jatuh duitnya, dia pergi. Yang datang ambil duit anak kecil, dia pergi. Orang tua datang, buta, nggak ada salahnya, ribut sama yang pemilik uang, dibunuh. Yang salah siapa? Jadi yang salah anak kecil kalau dalam mata pandangan kita ya. Karena kan anak kecil yang ambil duit. Kalau anak kecil nggak ambil duit, si buta kan tidak tahu ada duit di situ. Orang yang naik kuda tadi kembali tinggal ambil duitnya, pergi kan gitu. Maka Musa alaihissalam bilang sama Jibril, "Saya nggak bisa sabar nih. Artinya jelas-jelas di mata saya yang salah si kecil ini, kenapa ini yang dibunuh, apa salahnya gitu loh." Gitu kan. Ternyata subhanallah jawabannya, kata Jibril alaihissalam, Allah sudah bilang kau tidak akan sabar. Tapi cerita sebenarnya begini, hai Musa. Jadi teman-teman subhanallah yang punya masalah di muka bumi ini, selama antum benar nggak usah khawatir. Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui, nggak ada yang luput. Dalam Al-Quran dikatakan, "La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama." Allah itu tidak tersembunyi baginya di langit dan di bumi, tidak ada sesuatu. Allah tahu semua. Perhatikan kisahnya unik sekali. Maka kata Jibril SAW, kisahnya sebenarnya begini. Ini anak kecil yang ambil duit ini punya ayah, dulu bekerja sama penunggang kuda itu. Dan waktu dia kerja, pernah dipecat kerja, gajinya nggak dikasih. Tahu nggak Musa? Jumlah gajinya sejumlah uang yang diambil itu. Jadi anak ini pernah punya ayah, ayahnya kerja sama si pemilik uang, rupanya sejumlah kantong itu. Dengan hikmah Allah, orang itu membawa uang seperti itu jatuh di situ. Dia tidak pernah tahu kalau di situ tinggal anak orang yang pernah dia zalimi. Ngerti nggak? Maka Allah datangkan anak kecil ini mengambil haknya ayahnya tanpa dia sadari. Jumlahnya sama. Kata Musa AS, "Baiklah, saya sudah paham. Tapi bagaimana dengan orang buta yang dibunuh?" Kata Jibril AS, "Ayahnya anak ini setelah berhenti kerja dengan pemilik kuda, dia kemudian cari kerja, bekerja sama si buta. Dan buta ini dulu tidak buta matanya. Akhirnya dia cekcok sama ayahnya anak ini, dibunuh sama dia. Jadi si buta ini pembunuh ayahnya anak ini. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan sebuah kejadian, selesai aman semuanya. Pemilik uang tadi, uangnya kembali kepada pemiliknya, ya, dengan caranya Allah. Lalu pembunuh ayahnya dibunuh oleh orang zalim juga, selesai.